Hari ini belajar tentang kalimat pertanyaan atau kalimat percakapan dengan bobo. Ini yang biasanya di rumah ada bobonya ya. Karena biasanya bobo itu 24 jam di rumah, tidak punya pekerjaan dan banyak ikut campur masalah pekerjaan cicinya yang di rumah maupun di dapur. Jadi hal sekecil apapun harus tanya bobo. Contohnya ini. Bobo, kamiet song pomat ye donga. Nenek hari ini ingin merebus sup apa? Kamiat hari ini. Song, ingin. Po, artinya merebus. Mat ye, artinya apa? Dong, artinya sup. Jadi ini biasa ditanyakan kepada Bobo ya. Ini untuk papan tulisnya saya ganti warna putih ya. Mungkin apakah warna putih itu lebih cerah dan untuk tulisannya itu lebih jelas ya. Bisa komen. Tapi kalau papan tulis yang dulu warna biru ya, warna hijau atau biru kemarin kalau kalau lebih bagus atau lebih jelas ya boleh komen ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bobo, kamiat song jaumat ye joya. Nenek hari ini ingin menumis sayur apa? Kamiat hari ini, song ingin, jauh artinya menumis ya. Jauh itu menumis, tapi kalau lo artinya merebus. Lo itu merebus kalau yang dibicarakan masalah sayur ya. Lo itu merebus, tapi kalau jauh artinya menumis. Mat ye artinya apa? Joy artinya sayur. Saya ulang. Bobo, kamiat song jauh mat ye joya. Nenek hari ini ingin menumis sayur apa? Mat ya, sik mat ya tantang sin. Lanjut ya. Bobo, kamiat song juimat ye songa. Nenek hari ini ingin masak lauk apa? Kamiat hari ini, song, ingin. Jui, masak. Mat ye, apa? Song, artinya lauk. Jadi kalau digandeng menjadi sebuah pertanyaan menjadi Bobo, kamiat song juimat ye songa. Nenek hari ini ingin masak lauk apa? Selanjutnya, Povan yuketo mak maya. Menanak nasi perlu berapa cangkir beras? Povan artinya menanak nasi. Jadi povan itu khusus untuk menanak nasi saja ya. Kalau juivan artinya luas. Juivan itu artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan masak-memasak itu namanya juivan. Termasuk masak nasi, masak sayur, bikin sup, itu semuanya dinamakan juivan. Jadi juivan itu artinya luas. Segala sesuatu yang berhubungan dengan masak-memasak itu dinamakan juivan. Saya ulang ya. Povan artinya menanak nasi. Yu artinya perlu. Keito artinya berapa. Mak di sini artinya cangkir ya. Cangkir khusus untuk menakar beras. Cangkir atau gelas khusus untuk menakar beras. Biasanya kalau beli rice cooker itu ada bonus, ada hadiah cangkir atau gelas khusus untuk menakar beras. Contohnya seperti ini. Dan di sini ada tulisan ukurannya ya. Berapa mililiter air, berapa cangkir, seperempat cangkir, setengah cangkir. Ini beda-beda ukuran airnya. Jadi, tapi setiap merek rice cooker itu biasanya beda-beda besar kecilnya cangkir ya. Ya, ini namanya mak atau cangkir atau gelas khusus untuk menakar beras. Mai artinya beras. Jadi kalau digandeng menjadi sebuah pertanyaan menjadi
Povan yuketo makmaya menanak nasi perlu berapa cangkir beras. Kenapa ini perlu dipertanyakan? Karena eh, beda orang itu beda beda makannya ya. Ada yang makannya sedikit, ada yang eh, makannya banyak. Jadi kadang ya perlu dipertanyakan, biasanya perlu berapa cangkir beras masaknya. Nah, terkadang ada orang yang datang atau saudara atau siapa ikut ikut makan di sini. Terkadang kita juga perlu menanyakan berapa orang nanti yang akan makan. Butuh berapa beras yang perlu untuk masak nasinya, butuh berapa beras, berapa cangkir. Jadi terkadang ini juga perlu dipertanyakan. Untuk pertanyaan selanjutnya, Yuki itu saya perlu berapa banyak air? Nah, di sini terkadang kan yang namanya ada orang tua, terkadang ada tamu saudaranya yang udah tua, itu biasanya makan nasinya lembek, ya lembek. Jadi terkadang itu eh, perlu dipertanyakan juga, nanti yang makan ke sini berapa orang, siapa, nasinya butuh nasi yang agak keras atau lembek. Tapi biasanya orang yang masih muda itu biasanya makannya nasi yang agak keras ya, karena lebih gurih. Tapi kalau yang sudah tua itu biasanya mintanya nasi yang lembek. Jadi ukuran airnya juga beda. Tapi yang masih baru di sini biasanya hal ini perlu dipertanyakan. Tapi kalau yang sudah lama di sini biasanya tanya sekali saja udah cukup ya. Apalagi orang yang tidak pernah kedatangan tamu untuk makan, biasanya untuk dimakan sendiri saja itu biasanya sudah tahu kebiasaan nasinya lembek atau keras. Tapi kalau yang masih baru di sini, nah ini juga perlu dipertanyakan untuk berapa banyak airnya. Tapi biasanya ini dipertanyakan kepada Bobo yang setiap hari di rumah ya. Tapi kalau nyonya biasanya ya udah terserah kamu. Tapi kalau Bobo biasanya ini perlu dipertanyakan. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, Jingyi yuke lo ya, steam ikan perlu berapa lama? Nah ini biasanya tergantung berapa besar kecilnya ikan ya. Biasanya kalau orang yang masih muda itu kalau steam ikan biasanya jangan terlalu lama. Nanti rasanya tidak manis lagi. Tapi kalau orang yang sudah tua biasanya di steam agak lama. Katanya kalau terlalu singkat katanya belum mateng, katanya bikin perut mules lah, inilah itulah. Jadi terkadang juga perlu dipertanyakan. Tapi ini juga tergantung berapa besar ikannya ya. Tapi biasanya kalau ikan yang besar juga butuh sekitar 10 menit. Tapi kalau yang kecil ya 5 menit 6 menit juga sudah mateng. Nah ini juga perlu dipertanyakan, terkadang ya perlu dipertanyakan ya. Untuk selanjutnya, Tim Chung Haji Chun Pei Juifan jam 5 mulai mempersiapkan memasak. Nah kalau masalah mempersiapkan memasak ini tergantung masing-masing ya. Biasanya malam itu makan malamnya jam berapa, terus berapa banyak yang dimasak. Nah ini juga perlu dipersiapkan sebelumnya. Misalnya kalau jam makan malamnya jam 8 ya, terus yang makan orang banyak, yang dimasak juga banyak, ini juga secepatnya dipersiapkan. Udah mulai
nyuci sayurnya, nyuci ikannya, atau ngeyip dagingnya, ngeyip ayamnya, dan sebagainya. Nah, ini kalau masalah jam itu jam berapa mempersiapkannya ini tergantung masing-masing. Tergantung seberapa banyak yang dipersiapkan, yang dimasak, dan jam berapa makannya.